Nih, slang di sini nih, slang di sini. Tuh. The Big Hip sama yang lain ada di... Oh, The Big Hip. Dulu waktu zaman jadi wartawan, aduh gue pengen punya motor gede. Ah. Tapi kayaknya susah ya, masa gaji wartawan kebeli motor gede. Acara konser kecil-kecilan lah, mini konser lah. Nah, gue jadi MC di situ. Jadi hostnya lo di situ. Iya. Kalau dihitung sama yang receh-receh muncul satu scene ada 20 mah kali. 20 lebih ya? Iya, kalau dihitung itu gila, ya, yang muncul-muncul. Ya apa, satu scene asal ketawa. Anak-anak kalau ngajak makan siang, gue tuh selalu ngajaknya ke warteg. Karena duit gue pas-pasan. Pas-pasan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Gratis. Semoga hidup Anda tambah berkah. Amin. Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Ini gue lagi ada di daerah sekitaran Sawangan sekitaran. Mau silaturahim ke teman gue. Pasti semua pada tahu. Soleh Solihun. Katanya rumahnya nomor 31. Nah, ini dia. Nomor 31, pintu warna merah. Mudah-mudahan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Soleh Solehun. Ivanka. Apa kabar? Baik. Sahabat juga. Om Soleh Solehun. Sehat. Ivanka TV. Iya. Ivanka punya TV sekarang. Semua orang jadi sekarang udah punya TV ya. Iya. Sampai juga nih akhirnya gue ke tempatnya Om Soleh. Nih setelah udah lama janjian, akhirnya bisa ketemu hari ini. Iya. Pura-pura gua kaget ya. Padahal udah tahu. Padahal udah tahu. Ya gitu. Silakan. Baik, silakan masuk. Silakan masuk. Dibuka ya, karena saya belum kaya, jadi tamu masuk dibuka. Semuanya dibuka ya? Iya, kalau orang... Enggak semuanya dibuka ya? Enggak dong, masa semuanya dibuka. Kalau orang udah kaya banget, ada tamu, pasti suruh pakai sepatu. Pakai sepatu. Berhubung gua belum kaya banget, jadi lu masih lepas sepatu masuk ke rumah gua. Tapi gua udah antigen, jadi gua ntar lepas masker. Boleh. Siap. Iya. Dekat rumah lu gua kalau bertamu lepas sepatu nggak? Terserah, boleh pakai. Berarti kaya. Enggak juga. Enggak, juga. Berarti kaya. Kalau orang bertamu terus sepatunya nggak dilepas, berarti sudah orang kaya. Enggak juga. Iya. Enggak juga. Iya. Gitu ya? Iya dong. Lah gua ke rumah Rido kan ada bagian-bagian nih. Wah, pakai sepatu. Kaya. Sepatu. Oh, oke. Kalau Andre gitu juga ya? Iya, ke rumah Andre pakai sepatu. Pakai sepatu. Meskipun ya kalau wudhu doang lepas sepatu kan. Iya udah. Ayo silakan. Ya, oke, siap. Yuk masuk. Wah, keren loh, tempatnya deh. Ya, alhamdulillah lah. Asik. Apa? Lu mau lihat apa? Nah, ini udah langsung ada vinyl aja nih. Langsung musik aja nih. Iya. Nih, slang di sini. Tuh. The Big Hip sama yang lain ada di... Oh, The Big Hip. Terakhir tuh Palalopeang kan, sama yang vaksin di sana. Aduh. Sorry. Vaksin di sana kan. Ini udah ngawak aja lu. Ya, album vaksin di sana di kamar yang buat dengerin. Ini vinyl. Oke, lo kalau dengerin di kamar Sana, ini buat naruhnya di sini karena di sana sedikit tempat naruhnya. Jadi gua sebagian ditaruh di sini sebagian besar. Ngomong-ngomong rumah lo enak banget lo ya? Ya, alhamdulillah. Dari tahun berapa di sini? Gua dari 2009. Oh. Dari sebelum nikah. Gua nikah 2011. 2009 beli rumah, jadi ya awalnya mah cuma kecil. 2009 ini awalnya. Ya awalnya mah cuma 100 meter rumah gua. Terus ada alhamdulillah ada jodoh-jodoh jadi agak banyak dikit lah. Bisa expand ya. Iya, ya. Ini emang senang menata rumah apa? Kayaknya enak gitu loh rumah lo tuh. Ya ini tuh kan kebetulan kan yang gua bilang tadi rumah gua awalnya cuma di sini nih 100 meter, tiba-tiba ada orang belakang jual tanah, gua beli. Terus tahun berapa tetangga gua pindah rumah dijual. Ini tadinya nih rumah orang lain di sini nih. Iya. Ini nih. Tapi kebetulan dapatnya ruang tengah ketemu ruang tengah. Nggak sengaja ini. Ruang tengah ketemu ruang tengah. Iya, nggak sengaja tiba-tiba jadi lebar ruang tengah jadi gua. Lebar, tapi emang
ketinggiannya beda. Iya, tapi kan seakan-akan kayak wah diatur Iya. ketinggian. Makanya tuh liatin tuh, ada pakai tangga tuh, lihat deh. Lo kan yang gue kenal adalah seorang jurnalis lah. Iya. Yang lumayan senior lah terutama untuk musik ya. Ya lumayan Dengan sedikit. musik kan. Lo dulu di Rolling Stone kan? Iya, terakhir Rolling Stone. Terakhir Rolling Stone. Iya. Emang awalnya apa dulu? Trax. Oh, Trax Magazine. Magazine ya. Terus ke Playboy. Oh iya. Terus ke Rolling Stone. Oh, seperti Playboy juga? Iya, sampai sekarang kalau di si Rido, HP-nya Rido, nama gue ditulisnya Soleh Playboy. Oh iya. Gitu. Terus apa namanya? Lo jadi tapi jiwa jurnalis lo masih tetap. Iya, ya emang gue seneng di situ, maksudnya. Sekolah lo jurnalis? Iya, gue jurnalistik, Vkom Unpad. Vkom Unpad jurnalistik. Oh gitu. Iya. Jadi emang nyawa lo emang ada di situ. Iya, emang gue seneng, maksudnya meskipun sekarang stand up tapi tetap aja gairah jurnalistik gue begitu besar. dari jurnalis lo menjadi komedian. Terus lo ya lo bilang lo kolektor juga, suka otomotif juga di tim prediksi. Main film juga lagi. Gue filmnya ditonton sama anak gue yang kegila-gila sama Cek Toko Sebelah. Iya, Cek Toko Sebelah series ada di Netflix. Iya, ada di Netflix. Gue bilang, wah si Soleh nih gue. Gue jadi Kang Tatang. Kang Tatang ya, dengan berkumis. Iya, selamat datang di TMI, Taman Mancing Ikan-Ikan. Nggak, itu lo kebayang nggak sih? Maksudnya lo dari lo kuliah jurnalis, terus lo punya kerjaan sebagai jurnalis, ya. Terus lo bertransformasi menjadi komedian, terus main film. Lo kebayang nggak sampai ada Kebayang sih nggak, gua nggak pernah. Ya itu, gua tuh nggak pernah mikir terlalu jauh kalau hidup tuh. Gua nggak pernah mikir nanti gua pengen jadi ini, pengen jadi itu. Enggak, gua mah tipe yang gua jalanin aja. Ngikut aja. Sekarang gua sedang jadi stand up comedian, ya udah gua jalanin. Waktu zaman gua jadi wartawan, ya udah gua syukurin aja, gua jalanin jadi wartawan. Dulu juga gua nggak tahu gua jadi wartawan sampai tahun berapa ya, apakah gua bakal jadi pemret atau bakal begini-begini aja. Nggak tahu, tapi gua nggak pikirin. Gua lebih ke fokus sekarang lagi ngapain, gua nikmatin aja sekarang, disyukurin. Oke. Karena kalau kita mikir terlalu jauh, kadang-kadang suka lupa mensyukurin yang sedang kita jalanin. Jadi nggak ada obsesi ya dalam hidup lo, nggak ada obsesi? Iya, nggak ada. Gua tuh ya makanya mungkin gua nggak ada obsesi. Cuma gini gua tuh, misalnya dulu waktu zaman jadi wartawan tuh gua pengen punya motor gede. Tapi kayaknya susah ya, masa gaji wartawan kebeli motor gede, nggak mungkin. Jadi ya udahlah, cuma gitu aja. Pengen deh kalau punya motor gede. Enggak yang kan orang ada. Gue pengen punya ini, maka gue harus mengejarnya. Kalau gue enggak, kalau gue tuh kayaknya punya motor gede seru ya, pengen deh punya motor gede. Itu kita karena lu seneng motor kan? Iya, tapi bukan nggak ada obsesi. Jadi gue tuh, ya kayaknya gue nggak ada obsesi. Kan ada orang yang bilang gue pengen jadi ini, enggak. Gue tuh cuma pengen bahagia aja lah. Iya, tapi justru kayaknya semesta yang ngebawa lo ke sini, ke sini. Dan kalau gue ngeliat seru ya, ini lo transformasi lo ya. Iya, gue berbaik sangka aja sama Allah. Itu dia. Itu ilmu yang paling harus kita cerna sekarang apalagi sekarang ini ya. Iya, ya gue main aja ikhlas, pasrah, berbaik sangka aja. Selama ini Allah udah baik. Ya mudah-mudahan Allah baik terus sama gue. Jadi gitu aja. Dan malah mungkin bisa jadi ini melebihi dari apa yang lo harapkan. Dulu cuma gua bayangin punya rumah 100 meter aja udah cukup. Zaman gua jadi wartawan, gua pengen punya rumah daripada ngontrak mulu apa ngekos mulu. Pengen deh punya rumah, nggak apa-apa 100 meter juga cukup. Ini kan udah lebih dari yang gua harapkan. Apalagi katanya ada ruang belakang mana? Ada halaman belakang. Belakang. Oke, sambil kita ngeliat mana? Ya sini aja. Sama aja lah. Ya. Jangan gue yang di depan, karena aneh nanti gue disangkanya udah pernah kesini kan. Asalnya rumah gua sampai sini doang. Ini dapur, ini ruang makan di sini berarti ya? Iya. Makan sini. Oke, awalnya dari sampai sini doang nih. Awalnya sampai sini doang. Iya, makanya gua dulu bilang 100 meter aja buat gue udah cukup punya rumah. Karena dulu gue lagi kecil, rumah bokap gue kan cuma tipe 36
Tipe 36 tuh kan 36 meter persegi berarti kan. Jadi ketika gua beli rumah pertama dapat 100 meter pun udah lebih dari yang gua ada waktu kecil. Waktu gua kecil cuma bertahun-tahun tinggal di rumah 36 meter persegi. Sekarang dapat rumah tipe 54 meter persegi, bangunannya udah lebih dari cukup. Makanya ternyata tahu-tahu dapat lebih lagi ya. Iya. Ini awalnya ini dapat ke sana. Ini dulu belakang baru ini. Dulu. Iya. Tuh, lihat kita bisa ngeliatin yang di belakang lah. Ya, ini ada orang sini jual, orang belakang komplek jual, gua beli. Ya lu jual gua beli ya. Tadi apa namanya? Kayak ini cita-cita gue dari dulu. Kalau punya rumah pengen ada poster Rolling Stone sama Jim Morrison. Sampean ya? Berarti itu masuk bagian dari obsesi tadi ya sebenarnya? Iya. Dulu gue sederhana obsesinya dia. Dulu tuh gue waktu kecil, waktu belum punya rumah, gue kalau punya rumah, gue pengen istri gue mengizinkan gue naruh poster Rolling Stone. Gue buka deh, ini pengapnya terus. Akhirnya tercapai. Ada poster Jim Morrison dan Rolling Stone di belakang sana. Apa di dalam kamar juga ada Rolling Stone. Ada juga. Waktu di Bandung masih ada poster Slank, tapi kan kebanyakan dibawa ke sini, jadi ya udah gue tinggalin di rumah di Bandung. Nah, di Bandung tuh lebih banyak lagi Slank, Iwan Fals. Poster-poster di kamar gue tuh cuma Slank, Iwan Fals, Rolling Stone. Nah, ini paling Jim Morrison. Soalnya dari jurnalis menjadi komedian, jadi lu kan awalnya lu juga sebagai pengamat musik kan? Ya kan. Nah, kalau sebagai pengamat musik di industri musik di Indonesia sekarang ini lu ngelihatnya seperti apa sih? Gua melihatnya bagus ya. Duduk aja lu gitu. Daripada kita berdiri silakan. Kalau menurut gua sekarang nih bagus situasinya. Sekarang ini apresiasi anak-anak muda udah lebih bagus dibandingkan berapa tahun lalu. Kalau berapa tahun lalu referensi anak-anak muda tuh terbatas. Orang-orang yang punya akses ke musik-musik yang beragam cuma segelintir. Yang punya duit atau yang punya kenalan, punya koleksi banyak. Kalau sekarang lu langganan lu gratis streaming platform aja udah punya akses ke jutaan. Semuanya, aksesnya sama dengan orang yang punya duit. Jadi secara referensi anak-anak sekarang nih, yang anak-anak muda kan, kita kalau ngomongin musik pasti anak muda kan, kalau orang-orang tuh kan relatif berhenti di satu era kan seleranya. Nah, anak-anak sekarang lebih banyak referensinya. Makanya lagu kayak Pamungkas itu kan lagunya bukan lagu yang mudah. Termasuk lagu rumit yang lagu bagus tapi rumit bisa didengar jutaan orang. Itu luar biasa ya gitu. Iya, karena itu orang-orangnya udah siap. Jadi tahu musik tuh banyak, bukan cuma tahu yang ada di TV. Referensi dan apresiasinya udah mulai di atas. Iya, kalau zaman dulu kan sebagian besar orang paling taunya cuma yang diputar di TV sama radio. Kalau sekarang kan orang nyari YouTube bisa, dengerin di Spotify atau Joox atau segala macam, Apple, iTunes bisa. Makanya menurut gua justru lebih beragam dan bukan cuma band kayak Slank yang punya job banyak ya kan. Kalau dulu kan ya band yang segelintir sedikit, yang gede-gede doang. Kalau sekarang mah band-band indie banyak yang justru malah mereka ini yang lebih seru ya sekarang ya. Kita kayak gua ngeliat mereka, wah ini gila, mereka justru mewarnai musik Indonesia malah lebih keren dari mereka semua ini sekarang ini. Iya, lebih beragam musiknya loh. Maksudnya bukan genrenya macam-macam loh. Dari pop, rock, metal, hip hop, sampai jazz. Jadi lebih menyenangkan kalau kata gue ya. Kalau menurut gue dari kreativitas memang luar biasa sih. Iya. Tapi kalau menurut sudut pandang lo dari segi industrinya gimana? Kalau lo melihatnya? Industri, justru sekarang menurut gue industrinya lebih fair lagi ya. Bisa dibilang. Kalau dulu label gede doang yang bisa berpromosi bagus ya kasarnya ya. Sekarang label kecil aja nggak perlu modal gede, modal sosial media udah bisa berpromosi. Kalau dulu tuh distribusi kan milik label-label gede. Sekarang mah label gede, label kecil juga nggak punya distribusi, karena siapa yang toko kaset atau toko CD kan makin jarang tinggal segelintir banget ya. Justru sekarang secara industri menurut gua kenapa band-band indie itu bisa punya posisi tawar yang bagus, terus
manggungnya kencang juga Kencang ya, banget. karena secara industri udah bisa lebih bersaing band-band kecil ini. Iya, Kalau kan? dulu label gede doang yang punya akses ke ke media massa, punya akses ke mana Iya. industri segala macam. Sekarang band-band kecil pun Jadi bukan karena modalnya dia cukup, tapi karena emang udah fasilitasnya, infrastrukturnya udah iya, memungkinkan sekarang kan semuanya. nggak relatif modal, nggak terlalu, kan dulu perlu modal gede buat promosi. Sekarang kan modalnya tidak segede zaman dulu. Fasilitasnya udah ini, teknologi komunikasi udah bagus. Jadi label-label kecil pun dengan modal yang tidak sebesar label besar bisa promosi gila-gilaan. Iya. Ya, gue soalnya dia termasuk orang yang paling kritis. Jadi wartawan musik yang kritis. Karena kadang-kadang banyak teman-teman juga, wah itu tuh siapa tuh, nyebelin deh kalau nanya kata. Tapi asik kalau soalnya yang nanya tuh asik, menggalinya orang tanpa sadar tuh digali, dikorek-korek semua. Terus apa namanya, ya terus lo jadi dari jurnalis sampai akhirnya lo lompat ke komedian, gimana ceritanya? Dulu kan di Rolling Stone awalnya kan, gara-gara Rolling Stone, di Rolling Stone itu kan suka ada release party. Release party, oke. Yang sebulan setiap majalah terbit, kan ada release party. Itu tuh apa, acara konser kecil-kecilan lah, mini konser lah. Nah, gua jadi MC di situ. Jadi hostnya lo di situ. Iya, gua tuh kalau MC sendirian, terus suka ngelucu. Oh. Nah, orang-orang akhirnya pada tahu tuh, si Soleh ngelucu. Satu hari si Global Radio Jakarta, produsernya bikin event off air. Si produsernya minta gue stand up. Lu kayaknya bisa stand up deh. Ya udahlah, gue bilang kan lumayan dapat duit 200.000 waktu itu. Tambahan. Ya. 200 apa 200? Oh, 500.000. 500.000. Wah, lumayan nih buat beli 2 CD impor nih, gue bilang. Ayo deh, gue coba deh stand up. Nah, gue coba stand up. Pas gue stand up, ada temen gue bawa handycam. Si Faisal Rizal. Nah, gue minta ke si temen gue, Sal, rekamin gue dong. Nanti tolong upload di YouTube ya. Gue pengen punya video YouTube. Pengen aja kalau gue klik Soleh Solihun ada di YouTube. Dulu mah sesederhana itu. Wah, gue stand up. Berapa tadi? 2010 udah video upload YouTube. Iya, tapi temen gua yang punya akunnya. Jadi gua bilang, lu upload aja, Pak. Gua nggak ngerti nguploadnya. Pokoknya gua pengen ada video gua di YouTube. 2010 gua stand up tuh 40 menit. 2011 si komunitas muncul, komunitas stand up Indo muncul gara-gara si Ernest dan teman-teman bikin. Ya, Ernest bikin, terus muncul komunitas. Nah, komunitas ini tahu, oh 2010 pernah ada yang stand up nih, si Soleh salah satunya. Gua diajakin lah tampil di situ di acara komunitas stand up Indo. Oke. Tampillah gua di situ. Terus tahu-taunya Metro mau bikin acara. Metro tahu si Soleh pernah stand up, diajakin lah gua ke Metro. Terus karena dibayar, gua mau. Lumayan dong, lagi jadi wartawan kan butuh pemasukan. Gua tanya, dibayar nggak? Dibayar. Gue nyebutin angka, mereka mau bayar segitu. Lumayan nih, udah mau lah. Kayak gitu aja, karena ada uang tambahan, jadi gue mau. Jadi gue tuh jadi stand up jadi stand up komedian bukan karena cita-cita atau bukan karena gue kejar pengen populer atau apa, karena dulu ada duitnya. Jadi gue lumayan nih buat tambahan. Kan dulu gue ini 2011 kan baru nyicil rumah 2 tahun, 2009. Cicilan gue 3,6 sebulan. Gaji gue di Rolling Stone waktu itu 5,6. Oke. Sisa 2 juta dong sebulan. 2 juta hidup di Jakarta sebetulnya kan kalau ya tahun segitu juga relatif pas-pasan. Lo sendiri tapi? Sendiri. Masih sendiri. Okay. Ya untung masih sendiri. Sendiri. Begitu ada tawaran dari Metro kan, wah lumayan nih, gue jadi bisa punya uang lebih buat senang-senang. Dulu tuh zaman di Rolling Stone, anak-anak kalau ngajak makan siang, gue tuh selalu ngajaknya ke warteg. Karena duit gue pas-pasan. Oke. Begitu mereka tahu, cicilan gue 3,6 sebulan, terus pantesan lu ngajak mulu ke warteg. Jadi kalau anak-anak kalau makan siang, ayo ke mall misalnya ke yang kafe-kafe kan, gue mau nyari yang warteg yang aja. 20.000 udah kenyang. Makanya begitu ada Metro nawarin tampil stand up, terus buat sebut angka, wah lumayan nih, ya udahlah, sesederhana mencari uang tambahan aja. Iya. Itu di Metro tahun berapa waktu itu ya? 2011 ya? Iya. Itu emang acara stand up ya? Iya, acara stand up komedi Metro TV. Dulu gua tuh orang pertama yang tampil di episode pertama. Jadi stand up komedi Metro TV
episode pertamanya gua yang tampil pertama, komik pertama. Ada 3 komik waktu itu. Dan itu berepisode-episode. Akhirnya terus ditawarin lagi sama Metro. Kok mereka ini ya ngajakin lagi, ya udahlah. Terus tiba-tiba ada offer. Ya udah ikutin aja lah. Oh, offernya manggung juga ya. Iya, gara-gara Metro. Iya, terus ya udahlah gue bilang, kok orang mau ya bayar gua? Ya udahlah, terusin aja gitu aja. Sesederhana lumayan duitnya buat hidup. Nggak, tapi lu stand up comedy pada saat itu. Berarti kan udah masuk industri dong, Iya. lu mulai dibayar kan. Tapi sebelumnya awal-awal dulu SMA gitu, apa lo udah mulai ngerasa lucu juga? Nah, waktu kuliah gua kan sering MC sendiri sama Oh, dia. memang Lucu, sudah ya. memang lucu ya. Jadi kata orang-orang. Belagu ya. Iya, Belagu iya. ya? Belagu ya? Enggak. Bukan belagu. Enggak, itu harus pede, harus pede. Ya, nggak tahu lucu apa enggak, tapi orang ketawa. Ya kan gua tidak boleh GR ya, tapi kan gua menyampaikan fakta. Kalau gua MC di kampus, orang ketawa, ya itu aja sih. Gua nggak tahu apakah fakta itu ya. Kalau itu fakta. Kalau Itu lucu atau enggak, nggak sombong itu. nggak sombong. Itu fakta. Iya oke. kan. Nggak tahu apakah itu lucu atau enggak ya, artinya ya silakan simpulkan sendiri. Ya gitu. Dari kampus tuh gua udah sering nge-MC gua pun bahkan punya band, gua cuma jadi MC. Gue tuh punya band, tapi di band sama temen gue diajakin, gue cuma suruh MC. Oh, jadi MC itu bukan MC rap, gue tuh jadi ada band gue namanya Laliur Sparkle. Gue tuh frontman, tapi gue tidak lead vokal. Oke. Jadi kalau misalnya band lagi siap-siap nih, teman-teman gue lagi siap-siap. Siap. Gue yang menyapa penonton. Wow, ngelucu-lucu dulu, ketawa-ketawa, orang ketawa, mereka udah siap, baru ya lagu pertama. Terus gue melipir ke samping, temen gue yang nyanyi. Gue backing vokal. Oh, backing vokal. Backing vokal tuh kan bukan berarti backing vokal suaranya bagus. Backing vokal lebih ke kalau nyanyi berdua gue nggak kedengeran. Nggak kedengeran falsnya. Nanti beres satu lagu gue ke tengah lagi. Oke. Menyapa lagi, orang ketawa-ketawa lagi. Tapi unik loh itu. Iya, begitu udah siap nih, oke ya, udah kerasa panas. Ya lagu kedua ya, gue samping lagi, temen gue nyanyi lagi. Gitu aja, MC. Itu lucu loh, formasi lucu Iya, banget. emang nggak ada tuh. Nggak ada itu kayak begitu. Tapi orang taunya gua di band itu, yang lain nggak ada yang tahu siapa nama-namanya, cuma tahu yang gua. ngetop elunya justru. Padahal gua bukan penyanyi. Oh iya. Ya berarti emang lo dari dulu emang udah punya energi yang begitu tuh. Iya, seneng lah Iya. bikin orang ketawa kan bahagia. Terus ternyata ada duitnya, ya udahlah. Iya. Gua sih mikirnya gitu dulu. Orang masih percaya, ya udahlah gua jalanin aja lah. Lumayan buat tambahan gitu. Bukan yang gua pengen jadi ini, gua mah mikirnya ada duitnya lumayan nih buat tambah-tambah gitu. Akhirnya kan lo kan sekolahnya jurnalistik kan, menjadi jurnalis, bro. Kemarin akhirnya jadi komedian, main film. Terus apa yang lo hasilkan dari industri itu kayaknya melebihi dari industri jurnalistik yang lo geluti dari awal. Sudah pasti dong, sudah pasti. Sudah pasti dong. Hah? Sudah pasti ya? Sudah pasti lah, kalau gue masih jadi wartawan, rumah gue cuma satu dong. Paling lu nyampe ke rumah gue udah beres. Ini mana lagi, Le? Udah nyampe dapur. Ini hasil dari lo menjadi komedian ya. Iya. Lo akhirnya ke film. Nah, pada saat lo di industri komedian itu di Metro segala macam, lo off air, terus itu nggak lama kemudian lo terjun ke film. Iya. Dengan alasan lo lucu itu tadi. Iya, diajakin gara-gara ada yang lucu. Film sutradara yang pertama ngajakin gue tuh Fajar Nugros. Fajar ya. Ada Fajar Nugros, banyak lah dia sutradara udah bagus, sutradara cukup kondang lah, sutradara cukup senior lah. Dia ngajakin gua karena istrinya si Santi itu produser. Jadi mereka tuh selalu si Nugros sutradara, Santi produser. Nah, si Santi ini pernah lihat gua stand up. Sudah ketawa-ketawa, bilanglah dia sama si Nugros sama suaminya, kalau intinya kalau bikin film ajakin tuh si Soleh. Stand up komedian lucu. Dari situ. Terus aja dari Nugros terus itu Star Vision juga. Star Vision. Itu Star Vision ya. Iya, film pertama gue tuh Cinta Brontosaurus. Cinta Brontosaurus. Ya walaupun sebelumnya ada main di Refrain, tapi cuma muncul satu scene, ya gua nggak anggap itu terlalu film pertama lah, karena cuma muncul sebagai MC di adegan itu Refrain. Tapi yang film benar-benar gua main film lama di Cinta Brontosaurus. Oke. Itu
udah berapa judul berarti lo kira-kira? Kalau dihitung sama yang receh-receh muncul satu scene ada 20 kali. 20 lebih ya? Iya, kalau dihitung itu ya Iya. yang muncul ya apa satu scene asal ketawa. Tapi dengan akhirnya lo menemukan pencapaian itu 20 judul segala macam, terus yang awalnya lo menjadi dari jurnalis, lo kebayang nggak sih awalnya? Enggak sih, nggak pernah kebayang apa ya ini juga maksudnya kok tiba-tiba sampai sini ya gue mah syukurin aja, nggak pernah kebayang ya Sampai akhirnya lu bisa ya, punya contoh ini juga kan? simpelnya ini aja, contoh simpelnya ini aja, gue tuh dulu nggak kebayang punya rumah apa seluas ini. Gue 100 meter aja udah gue bersyukur banget pastinya. Gue senang banget dulu punya rumah apa baru 100 meter aja gue udah senang. Gua bisa beli rumah 100 meter tanahnya ya, karena itu tadi yang gue bilang, dulu gua waktu kecil rumah tipe 36 ngelihat rumah rumah tetangga tipe 45 kayak yang gede, makanya gua beli rumah pas pertama tanahnya 100 bangunannya 54 kan kayak wah gua mau dapat rumah gede nih gitu ya, karena kan apa yang penting tuh mensyukuri ya kalau kata gue ya. Itu dia, benar. Jadi gua nggak pernah. Iya, makanya tuh gue tuh nggak pernah menyangka, nggak pernah mengejar, gue nggak pernah punya ambisi pengen gini pengen itu, enggak. Gue tuh cuma gitu aja, cuma pengen punya rumah dulu. Punya rumah, alhamdulillah, syukurin. Ternyata kok ada kesempatan, gue ambil, kebeli. Makanya dulu juga jadi wartawan pun, alhamdulillah gue punya kerja, maksudnya dengan gaji segitu pun gede dibandingkan yang lain misalnya. Maksudnya kan kalau ya kan kadang-kadang kita tergantung pembanding kan. Ya. Seberapapun nggak akan cukup. Misalnya lu punya rumah segini, tetap aja dibandingin rumah Iwan Fals kan kecil. Iya. Tapi iya kan. Iya, betul. Tapi dibandingin rumah orang yang katakanlah cuma rumah petak, rumah gua gede banget. Jadi maksud gua semua itu tergantung pembanding. Makanya gua bersyukur aja, segini udah cukup. Dan dari zaman jadi wartawan juga, gaji gue 5 juta itu gede kalau dibandingin orang yang cuma gajinya 1 juta. Betul. Memang dibandingin orang yang gajinya 100 juta sebulan, gaji gue kecil. Tapi kan dibandingin yang gajinya cuma 1 juta, gue waktu itu udah gede banget. meskipun gue hidup pas-pasan ya dengan 5,6, tapi itu gue selalu berusaha mencari itu sisi apa positif dari segala hal. Cari pembandingnya aja kan. Ya itu apa tergantung ya, semua itu tergantung kita melihat, sehingga mindset lo udah ya positif terus gitu ya. Iya, jadi nggak yang ngeluh-ngeluh. Bisa aja dari dulu gua ngeluh, aduh kalau misalnya pola pikir gua tidak bersyukur kan, gaji gua segini, orang-orang gaji udah gede gitu. Ya kan karena gua tahu di Rolling Stone kan gaji teman-teman yang lain lebih gede karena kan gua masuk belakangan. Yang lain masuk. Ini nggak curhat ya? Ini nggak curhat ya? Curhat. Tapi ya itu kan, kalau gua terlalu mikirin ke sana malah jadinya iri hati, penyakit hati kan. Itu malah mengganggu ya. Mendingan gua syukurin aja. Ini gua sudah berkecukupan. Ya sekarang aja kan ya itu tadi, kalau misalnya lu bandingin sama orang-orang yang nggak usah sama Iwan Fals lah, sama rumahnya siapa Andre Taulani misalnya kan, pasti kan kecil juga tuh kan, nggak ada apa-apanya. Tapi ya tergantung gua menyikapinya. Iya betul. Jadi ya gua nggak pernah ngira apakah enggak, gue tuh enggak ya, karena gue nggak tahu udah masa depan itu kan apa, nggak ada yang tahu ya. Jadi yang tahu kan kita saat ini. Jadi mendingan kita ngelihat ke saat ini aja daripada terlalu mikirin. Nikmati aja dulu saat ini. Iya. Itu yang penting ya. Nikmati, syukuri ya saat ini. Iya. Toh belum tentu hidup kita sampai besok. Belum tentu. Iya kan? Benar. Dan sekarang ini lu juga menikmati hidup dengan akhirnya berkelompok sama prediksi. Iya. Iya itu malah membuat hidup lu menjadi lebih nikmat lagi. Iya, bahagia lah ketawa-ketawa ya. Iya, sama prediksi ibaratnya kayak nonton lawak yang live gitu. Nonton Andre dan Vincent ngelawak. Jadi ya. Iya gila ya. Iya. Tapi itu prediksi apa sih itu? Motivasinya akhirnya ada prediksi itu apa sih? Si Andre dulunya tahun berapa 2-3 tahun lalu si Andre Jumatan sama Ronald. Rumah mereka kan dekat, cuma berjarak 1 kilo tuh. Masjid mereka sama. Beres Jumatan si Andre ngajakin Ronald, besok motoran yuk. Udah lama nggak manasin motor, si Andre bilang ngajak Ronald. Terus si Ronald ya udah kita ajakin aja yang deket-deket sini rumahnya supaya agak rame. Nah si Ronald ngajakin lah gua, terus Vincent, Desta, Tora, apa siapa waktu itu? Langsung banyak kan tuh ya?
Iya, akhirnya di-end-endin sama si Andre waktu itu telepon sebelum masukin grup. Lu besok ada acara nggak? Gua mau motoran nih. Ya, gua kebetulan lagi bisa motoran. Ya udah, yuk. Dikumpulin lah di grup WhatsApp. Kan udah semua di Japri sama Andre. Begitu semua udah mau dimasukin sama di grup WhatsApp sama si Andre. Nama grup WhatsApp-nya prediksi. Apa sih itu prediksi sebenarnya? Prediksi kan perkiraan. Iya. Jadi ini tuh masih perkiraan besok jadi motoran atau enggak. jadi nggak tahu nih jadi nggak tahu gitu. Karena ngajak-ngajakin kan masih prediksi nih. Ini kan hari Jumat. Perakiraan semuanya. Iya, perakiraan. Sabtu jadi enggak nih. Makanya prediksi. Oke. Dan itu seringnya meleset prediksinya setelah kumpul pertama itu pun baru kumpul lagi setahun kemudian. Oh gitu. Karena seringnya prediksi dong. Motoran yuk. Enggak, jadi cuma jadi misalnya udah sepakat nih, kadang-kadang sepakat hari Sabtunya nih, Minggu paginya. Jadi enggak sih? Terus pada malas enggak jadi. Karena masih semua tuh prediksi. Jadi dari pertama kali sampai yang keduanya tuh setahun kemudian. Iya, hampir setahun kumpul lagi. Jadi ya hampir setahun. Apa berapa bulan tuh pokoknya jauh jaraknya karena setiap diajakin yuk enggak gitu. Antara pada sibuk atau pada malas. Jadi prediksi itu ya dari kata prediksi, perkiraan. Iya. Semua masih prediksi apakah jadi atau tidak motoran besok. Meskipun sehari sebelumnya semangat nih, bisa jadi batal besokannya. Tapi kalau gue lihat ya, berapa orang? 13 ya? 13 orang itu kalau gue lihat hampir semuanya tuh host. Iya. Hampir semua ya. Iya. Kecuali Tepi kalau gue lihat. Iya, Tepi doang yang bukan host, yang bukan host. tidak berjiwa presenter gitu. Yang lainnya tuh host loh, apa namanya? Iya, public speaker lah. Iya kan, ibaratnya kalau misalkan di dunia entertain di boykot sama 13 orang ini kelar juga tuh. Karena intinya apa? Sule nggak ada situ di situ. Nggak ada. Sule Bekasi rumahnya soalnya jauh dia. Oh gitu ya? Itu nggak diajak karena kenapa Bebe? Karena jauh itu? Jauh kayaknya. Ya. Kan si Andre ngajakin yang deket-deket Bintaro Jaksel. Emang cuma Bintaro Jaksel. Jadi kalau udah agak Bekasi ya nggak diajak. Kasian lagian. Oh iya. Dia dari Tambun ke Jakarta Selatan naik motor gede. Wah, pulangnya macet lagi. Tapi kalau prediksi itu ada nggak sih misi tujuannya apa gitu, ada nggak sih? Nggak ada. Kamu cuma buat nongkrong doang. Ketawa aja. Saking nggak ada misi apa-apa, brand tuh susah masuk. Misal anak-anak misalnya, kalau ada nawarin apa-apa susah. Jadi di antara sekian banyak kerjaan dengan prediksi itu udah terseleksi banget produk-produk yang endorse sebagai prediksi ya. Ya, iya. Karena anak-anak kan ada 13 kepala, ribet. Oke. Jadi misalnya ada kerjaan, kan orang suka nanya ke gua, mau kontak prediksi gimana ya? Gua selalu bilang, nggak mau lu ribet gua ngurusinnya. Kalau mau lu kontak manajer masing-masing semua tuh 13 manajer. Nggak ada prediksi, nggak punya manajer? Nggak ada. Karena kan bukan satu grup sebetulnya. Ini kan grup WhatsApp doang. Kalau kerjaan kan satu-satu. Iya. Jadi selalu kalau ada kerjaan, ya silakan lu kalau mau ngajak kita, tapi nanti calling manajer masing-masing. Iya. Okay. Japri masing-masing mau nggak gitu. Makanya kalau ada yang minta ke gua kontak prediksi, nggak mau udah. Lu iya kalau nggak, lu hubungin aja sendiri manajernya. Karena kan kalau misalnya ditanyain nih, guys ada ini, nggak pada dijawab pasti. Itu walaupun yang punya urusan itu kontak ke ketuanya kan Andre kan, itu nggak menjamin bahwa itu mewakili prediksi secara keseluruhan. Andre pun misalnya harus dia di forum dulu, di WhatsApp. Itu pun selalu gagal kalau di WhatsApp, misalnya suka pada males. Jadi biasanya kalaupun ada yang deal yang jadi itu pas lagi nongkrong, terus kalau lagi ketemuan, mau nggak kerjaan ini? Terus baru pada diskusi, ya udahlah ambil aja gitu. Kalau via Japri WhatsApp biasanya selalu gagal. Semua kerjaan atas nama prediksi yang orang ngontak ke siapa satu orang, terus satu orang Japri selalu gagal. Semua kerjaan prediksi yang kemarin tuh baru berapa ya? Ada VCX, terus JPX, helm, sama apa lagi sih? Ya baru 2 itu sih kayaknya yang benar-benar ada deal-dealan. Itu pun karena pas lagi nongkrong kita. Pas lagi nongkrong mereka ikutan. Bukan mereka, kitanya lagi nongkrong baru ada yang ngomong. Biasanya dari Andre atau dari si Taulani TV-nya, manajernya itu si Melvin. Dia bilang,
teman-teman ada yang nawarin ini mau nggak gini, baru didiskusiin gini, ya udah jadi gitu. Kalau deal-dealan lewat ini Kelar situ ya, nggak pernah ada ujungnya, maksudnya nggak pernah ada keputusannya. Ya dulu aja gua ada temen gua mau bikin buku terus minta tolong gua, ini prediksi mau dibikinin satu halaman karikatur sama dia sebagai tribute klub motor, terus tolong tanyain dong ini biodata segala macam. Gua naruh di grup, nggak ada dibalas. Emang begitu, jadi emang begitu ya. Emang iya. itu cuma buat senang. Jadi nggak usah sakit hati kalau misalnya ada yang kadang-kadang ada yang lucu terus yang nggak balas cuma sedikit. Tai nih pada nggak aktif di grup gitu misalnya gitu. Nggak ada yang sakit hati gitu aja. Emang buat senang-senang ya. Sebagai seorang jurnalis, ada karya jurnalis apa nih yang lo mungkin terakhir lo pengen mempersiapkan? Lo kan sekolah di situ, pasti lo punya ada. Lo pengen apa sih gitu dalam dunia jurnalistik ini? Gua tuh pengen nulis buku biografi, tapi sampai sekarang belum kesampaian. Dari tahun 2006 itu gua ditawarin Aryan Seringai ya. Kan dia dulu punya band Pupen tuh. Dari 2006 dia minta gua nulis buku biografi band dia Pupen. Oke, Pupen ya. Sampai sekarang belum kelar. Sampai sekarang belum kelar. Itu kenapa? Guanya terlalu malas kali ya. Terlalu malas ya. Terlalu sibuk di luar. Iya, terlalu banyak ini distraction mungkin. Iya, atau mungkin itu pembenaran gua aja sih. Si Aryan suka gitu kalau ngomongin biografi Pupen suka tuh. Dulu gua janji sama dia, gua bikinin deh biografi. Karena gua seneng baca buku biografi band kan. Oke. Kalau baca, gua tuh nggak suka baca buku. Kalaupun gua baca buku, gua senangnya baca buku biografi band. Makanya buku-buku di rak gua itu kebanyakan band semuanya. Iya, 90% biografi band atau musisi. Oke, karena emang udah ketertarikan lu dari awal ya. Iya, makanya kalau ada karya yang belum gua bikin, gua pengen bikin biografi. Biografi yang ini kan PR lo kan Pupen. Iya. Terus ada kebayang mau bikin biografi siapa lain? Sebenarnya gue pengen bikin buku biografi slang karena gue slangker, tapi gue tahu ada Denny MR yang lebih jago. Enggak sebenarnya. Iya. Enggak loh. Kalau kan gue tuh pengen slang harusnya udah saatnya dibikinin biografi, tapi gue sadar diri Denny MR tuh lebih jago nulisnya dan lebih tahu kan udah tahu slang dari zaman album pertama. Jadi gue sadar diri jangan deh, mendingan kalaupun ada yang nulis biarlah Denny MR yang nulis. Takut nggak sopan gitu ya? Iya, dan pasti lebih bagus dia sih. Iya. Karena gue tahu ya kan dia ngikutin dari awal. Iya. Dia secara umur juga kan kita bisa saling bolak-balik sama Denny MR. Iya. Denny MR tuh wartawan tua, saking tuanya dia tua banget. Ciri-ciri wartawan tua adalah ketika dia manggil Iwan Fals dengan nama. Dia tuh manggil Iwan Fals Wan kan. Sedangkan semua orang tuh kan manggil antara Mas atau bahkan sekarang dipanggilnya Om. Iya. Kalau gua bakal manggil Om. Denny MR manggil dia Wan kan tua. Tua bener. Tua. Jadi ya gitu, gue tuh pengen tuh nulis biografi karena kan band lokal musisi lokal yang gua suka itu dulu kan lagi remaja cuma 2, Iwan Fals sama Slang. Iya. Jadi kalaupun ditanya pengen bikin biografi ya itu antara Slang atau Iwan Fals, tapi kemudian gua tersadar Denny MR menguasai di dua-duanya. Dia menguasai Slang, dia menguasai Iwan Fals. Jadi gua sadar diri udahlah biarlah kita tunggu Denny MR aja yang bikin. Tulisan dia. Soalnya kan tulisan dia bagus. Dia udah ngikut. Menurut lo tulisan Denny MR bagus ya? Bagus ya. Salah satu tulisan wartawan musik Indonesia yang bagus. Terus tulisan dia bagus, dia ngikutin Slang dan Iwan Fals dari dulu. Jadi ya dia lebih kredibel dibandingkan gua ya. Cium tangan bolak-balik dulu ya Mas Denny. Kemarin beberapa waktu saat lalu kan ada peringatan 48 tahun Gadis. Iya. Lo ada di situ. Iya. Setelah hampir 2 tahun pandemi ini nggak ada konser dengan ada penonton gitu. Ingat kemarin ada. Pendapat lo gimana? Seneng lah, beneran
konser yang sound systemnya konser ya. Iya, betul. Kalau sound system yang biasa-biasa kan beberapa kali ada tapping tapi kan nggak kerasa. Ini kan kemarin konser beneran konser. Ya seneng lah maksudnya. Kan kangen ya, kan beda nonton di HP atau nonton di TV atau ya sound system sebagus apapun di rumah lu nggak akan bisa ngalahin sound system panggung. Pasti. Kan sensasi konser tuh itu. Adrenalin ya. Adrenalin, terus ramenya orang, speakernya anginnya kena ke muka, tampar-tamparan gitu. Itu kan beda. Terus gede panggungnya, pulang ke kuping pengang. Itunya suasana itu yang nggak bisa digantikan sama online itu. Betul. Iya seneng. Kan beda, jreng, kuping itu kan sangat. Jadi ke depannya mestinya kita mesti pelan-pelan kita mulai ke arah sana. Harusnya dicari cara supaya bisa bikin konser tapi sponsor senang, penonton senang, tapi kesehatan tetap terjaga. Prokes terjaga. Iya, yang susah tuh itu kan. Itu betul. Memastikan bahwa orang itu jaga jarak atau apa. Kemarin kan karena undangan jadi kan bisa dijaga tuh. Kursi jarak jauh. Ya. Mungkin kita harus cari cara supaya gimana caranya orang bisa nonton seperti itu tapi ada sponsor. Ya, kan kalau nggak ada sponsor kasihan juga boncos. Iya. Berharap dari tiket kan nggak bisa. Dengan sekarang prokes nggak mungkin berharap dari tiket, nggak mungkin lu padat dari 1.000 kan paling cuma 100. Betul. Lo kemarin nonton itu di swap nggak? Di swap. Nah itu emang cara nonton konser yang kekinian kali ini sih. Nah makanya cuma kan biayanya jadi lebih mahal. Iya, nah, pastinya. Swap aja kan paling murah berapa? 150 ya. Ya 250-200 lah. Itu kan belum ini segala macam di lapangan kan dulu cuma security, sekarang harus ada petugas kesehatan. Betul. Sebetulnya tinggal ada sponsor yang mau membiayain konser gede seperti itu dengan jumlah penonton sedikit itu. Iya. Kan sponsor pengen ngejarnya orang banyak kan. Iya. Dia ngeluarin duit berapa M, target misalnya 10.000 penonton atau 5.000 kan dia lumayan, tapi sekarang nggak mungkin bisa dengan skala gede gitu. Jadi sebetulnya menurut gua kalau ada sponsor yang berani biayain konser dengan penonton ala kadarnya, gua rasa bisa tuh dibiasain kayak kemarin aja kan dari kapasitas berapa ribu cuma 150. Tapi kan kemarin juga online utamanya kan, yang datang ke situ kan bukan penonton beli. Benar. Sebenarnya itu kemarin tanpa ada penonton pun sebenarnya promotor itu nggak akan rugi. Iya. Karena kan itu dananya bukan dana dari mereka sendiri, itu kan dana dari pemerintah melalui BUMN kan. Ibaratnya sengaja memberikan stimulus aja itu buat ke si musisi. Nah cuma kan masa semua IO harus ada dapat instruksi dari presiden tolong bantu kan nggak bisa. Gitu. Makanya sebetulnya kalau ada brand-brand yang udah berani ngeluarin duit gede tapi dengan penonton yang lebih sedikit, bisa jalan gua rasa. Jadi kan nanti mungkin nanti kalau udah ada metode seperti itu, kan orang beli tiket duluan. Ya. Bakal dijual nih tiket konser Slank misalnya hari ini. Cuma ada 200 penonton. Silakan nanti tiket dijual jam segini. Tapi mahal kan? Mahal, ya. Mahal karena mungkin bisa jadi buat menutupi dari 1.000 sekarang cuma 100 kan harus disubsidi silang tuh. Jadi seorangnya berapa, tapi kan jadinya eksklusif. Betul. Cuma kan belum ada yang berani. Apakah itu sukses? Cuma itu jatuhnya per tiket jadi mahal banget loh. Pasti mahal banget itu. Pasti karena eksklusif itu kan. Iya pasti. Cuma yang mungkin menurut gue ya siapa tahu kedepannya jadi begitu ya, kayak kemarin aja kalau nggak tiket mahal banget tapi buat yang datang langsung yang murah silakan nonton online. Kalau lu mau merasakan sensasi langsung bayarnya agak mahal datang misalnya jadi 1 juta itu masih memungkinkan sih. Siapa tahu masih ada orang clubbing aja 1 juta kadang-kadang habis semalam kan. Iya. Kalau minum-minum gitu kan mahal. Lu dulu gratis mulu sih ya. Enggak minum yang mahal-mahal itu sih. Ini kita masih belum kelar kan karena tadi kan konser online karena pandemi.
harapannya lo apa sih? Harapannya sama kayak orang-orang lah, segera berakhir pandemi. Ini juga yang akhirnya menghambat produksi film segala macam ya? Iya, produksi film tuh kadang terhambat karena gini, lu bikin produksi terus tayang di bioskop kapan? Iya, nggak ketahuan juntrungannya Iya, kan? kalaupun tayang di bioskop, misal bioskop udah buka, yang nonton berapa orang? Iya. Sekarang aja ini banyak orang-orang PH yang udah punya banyak stok film nih. PH tuh stok film yang siap tayang di bioskop. Tapi mereka masih nunggu semuanya. Kapan nih gua keluarin? Oke. Kemarin kan sempat bioskop buka tuh, tapi kan nggak semuanya dikeluarin kan? Iya. Baru cuma berapa film doang tuh yang berani tuh keluar di bioskop. Iya. Karena masih ngelihat ini penonton kapan balik lagi. Kalau dijual langsung ke OTT nggak bisa menutupin. Duitnya kan nggak segede kalau lu jual di bioskop. Oh, Tiketnya gitu. kan Iya, semakin iya. banyak yang nonton semakin gede penghasilan. Kasarnya mungkin gini, kalau misalnya ke OTT dijual 1 juta, lu udah untung berapa ratus ribu, tapi kalau ke bioskop lu bisa dapat 10 juta, kan mendingan lu jual ke bioskop. Iya. Tapi kan nggak tahuan kapan. Iya, nah makanya pada nunggu orang ini Iya. PH gede udah punya stok film banyak, nunggu sikon ngelihat orang Iya, pada iya. percaya atau enggak ke bioskop. Mestinya sih udah bisa ya, dengan apalagi kan udah ada aplikasi Peduli Lindungi itu ya. Iya, cuma kan ya belum dibuka, terus yang orang yang merasa aman masuknya juga berapa orang. Iya sih. Apalagi katanya Delta di dalam indoor berbahaya kan. Berbahaya. Udah gitu kita orang Indonesia kadang-kadang suka nggak tahu disiplin atau enggak. Itu Ada yang buka masker itu dia, lah, benar. atau ada yang tiba-tiba duduknya deketan lah. Apalagi kan nonton bioskop kan kadang-kadang Makan. popcorn sama Iya. buka masker. Iya Ya kan? Udah gitu kita kan kadang nggak percaya penjaganya disiplin atau enggak. Iya betul. Dari bioskopnya mungkin ada arahan, tolong pastikan jangan ada yang buka masker atau jangan ada yang makan di dalam. Tapi kan namanya instruksi, kadang-kadang bawahan suka ada yang nggak nerapin disiplin. Susah ya, kita masih berarti wait and see ya semuanya. Iya, semuanya masih nunggu kalau film sih. Makanya kan sekarang kayak yang keluar di OTT pasti itu cuma buat ngisi ini aja supaya sirkulasi uang kan. Makanya Ya. banyak yang serial atau film-film yang skala produksinya nggak segede film layar lebar gitu. Iya. Baru akhirnya di OTT-kan itu ya. Iya. Ya mudah-mudahan kita cepat kelar ya. Ya sebetulnya orang musik sedikit lebih baik daripada orang film kondisinya ya. Dalam arti ya karena Masih bisa berkarya, ya, masih bisa manggung. masih channelingnya masih banyak, opsinya Iya, masih banyak. opsinya masih banyak. Opsi Lu masih nggak ada banyak. panggung gede, lu bisa bikin Iya. online atau ya gathering kalau Iya. kalau orang film Iya. ya apalagi orang yang ngandelin bisnisnya dari bioskop, kita Iya. PH gede kan Ya. bingung ya. Kanalnya kan cuma bioskop aja kan. Iya, Kalau film iya, ini. pilihannya antara bioskop atau OTT. OTT, Tapi iya. OTT kan perputaran duitnya kecil buat PH. Ya kalau band kan masih banyak. Tapi kalau OTT bukannya akuisisi ya? Bukannya dibeli langsung gitu? Ada beberapa, beda band. Macam-macam ya? Ada Macam-macam. Oke. Kalaupun misalnya akuisisi kan tetap aja secara keuntungan kan lebih gede kalau lu jual ke bioskop. Iya sih. Apalagi kalau filmnya box office. Ujung-ujungnya ke bioskop yang paling Iya, misalnya lu 6 juta penonton kayak kemarin film Warkop yang nonton kan itu gede. 2 juta penonton aja udah dapat untung gede banget. 2 juta views di OTT harganya kan sama aja. Iya betul. Kan karena kalau OTT kan lu beli. Beli ya betul. Udah beli putus berapa Beli. tahun misalnya Ya, sewa film ini berapa tahun tayang. Kalau bioskop kan Ya. selama masih ada yang nonton, lu bisa meraih keuntungan lebih banyak. Iya kan. Karena kan kalau lo kan berkarya di film itu kan selagi emang bisa rilis terus karya lo akhirnya menghibur orang, itu kan sebenarnya pencapaian kita. Pada saat karya kita nggak bisa ada Iya. channel untuk diapresiasi, itu yang repot kan sebenarnya. Iya. Kayak kita ya itulah. Iya, ya lu aja manggung selama ini kan baru manggung di depan penonton kecil kan beda Benar, rasanya beda dibandingkan banget, dengan beda banget. ribuan orang kan. Beda banget. Makanya waktu pas kemarin gue manggung ada di depan 200. Oh. Wah, gila. Padahal 200 kecil kan. Sebetulnya kan Kecil. itu kecil kan Kecil, sebetulnya. tapi aja udah ngerasa Iya. udah kayak lu baru bikin band terus ditonton orang banyak banget kan. asli. Ya mudah-mudahan lah kita bisa cepat kelar dari Iya, hal amin. inilah.
Solehun, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, Ivan. Thank you. Mudah-mudahan sukses. Ya. Sehat-sehat, yang penting sehat-sehat. Sehat selalu Ivan KTV. Amin. Jangan lupa saya wawancara Ivan juga di channel saya. Nanti Siap. cari saja The Solehun Interview Ivan K. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.